selamat pagi untuk kita semua. Halo. Semoga kita semakin sehat semuanya karena ini banyak flu dan lain sebagainya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini kami teringat akan saudara kami di Ukraina ya Tuhan. Kami berdoa pertolongan Tuhan atas negara ini ya Tuhan. Dan mereka yang terdampak dari serangan Rusia, kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan saat ini ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar dari Nehemia pasal yang pertama. Minggu ini kita akan belajar dari Nehemia pasal yang kedua. Minggu lalu kita belajar, slide saya boleh tuh sih? Ya, Nehemia itu seorang juru minum. Dia bukan seorang pelayan di gereja, dan dia juga bukan seorang imam. Dia di marketplace, di dunia pekerjaan. Dan sekalipun dia seorang juru minum, Nehemia ini memiliki hati seorang pelayan Tuhan. Jadi dia tidak memegang gelar STH, tapi dia punya hati seorang pelayan Tuhan. Sehingga waktu dia mendengar bahwa tembok Yerusalem bait Allah hancur, hatinya juga hancur. Kenapa hatinya hancur? Karena bait Allah berbicara tentang kehadiran Tuhan, dan tembok berbicara tentang harga diri mereka. Pada zaman itu, tembok sebuah kota, sebuah bangsa sangat penting. Itu makanya tembok Cina juga sangat terkenal kan. Ini juga berbicara tentang harga diri. Jadi ketika dia mendengar bahwa temboknya sudah hancur, maka Nehemia menangis. Minggu lalu kita belajar, dia terduduk dan menangis berhari-hari. Dan Nehemia mulai bangkit dengan berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan yang mengingat janji. Jika kami berdosa Engkau menghukum, tapi jika kami kembali kepada Engkau, maka Tuhan akan memulihkan kami. Dan di atas segala masalah yang dia hadapi, Yeremia di pasal pertama ayat 5 dikatakan bahwa dia masih mengakui bahwa Allah itu dahsyat dan luar biasa. Saya tidak tahu apa pergumulan kita hari ini, tapi di atas segala pergumulan kita, Allah itu Allah yang dahsyat dan perkasa. Nah, hari ini kita belajar next. Yang pertama minggu lalu kita belajar Nehemia memiliki hati seorang pelayan. Yang kedua, karirnya untuk melayani Tuhan. Jadi dia juru minum, dia itu di lingkaran satu istana. Ya, dia itu di lingkaran satu istana. Sekalipun demikian, yang tadinya dia enak aja hidupnya kan, nggak perlu memikirkan kesusahan di Yerusalem. Tapi bagi dia itu sebuah tanggung jawab. Kenapa? Karena hati dia adalah hati seorang pelayan. Jadi karirnya untuk melayani Tuhan. Yang berikutnya, percaya bahwa Allah mengendalikan segalanya. Yang keempat, doa adalah tugas utama, bukan jurus terakhir bagi seorang Nehemia. Next slide. Nah, hari ini kita belajar dari Nehemia pasal kedua. Judulnya adalah Agen Perubahan. Nah, jadi gambarnya seperti James Bond ya. Berapa banyak yang menjadi agen perubahan pagi hari ini? Keren ya, James Bond atau James Girl ya. Nah, Yeremia menjadi di pasal 2 kita belajar Yeremia menjadi agen perubahan. Pasal yang pertama, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ayat 2, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun kau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Nah, pertanyaan raja ini mengandung makna. Karena di hadapan raja ini nggak boleh macam-macam.
Ya kan? Kita belajar dari Daniel, waktu dia tidak menyembah raja, dibuang ke mana? Gua singa. Dan kalau saudara lihat di YouTube, ketika kepala intelijen Rusia berbicara di hadapan Putin, wah itu sampai gemetaran. Kau iya apa enggak? Gitu kan? Nah, jangan, nggak boleh macam-macam. Dan ini juga mengandung makna. Kenapa kamu sedih? Seolah-olah kamu punya niat buruk ya untuk saya. Lalu aku menjadi sangat takut. Kenapa? Karena menghadapi raja yang paling hebat di zamannya. Kalau hari ini seluruh dunia benci Putin karena kekuasaan yang dia miliki, juga di hadapan raja pada waktu itu nggak boleh main-main. Nah, siapa yang pernah menghadap seorang yang punya power, kita merasa ikut gitu. Lalu gimana nanti ya? Nah, kira-kira begitu. Lalu aku menjadi sangat takut. Berikutnya, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ini juga pernyataan yang berbahaya. Ternyata menjadi agen perubahan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Bayangkan hari ini kalau Rusia akhirnya menguasai Ukraina. Kemudian suatu hari Jessica menjadi juru minumnya Putin. Ya, Jessica dari Ukraina. Tiba-tiba Jessica murung. Saya kenapa hatiku nggak hancur ya? Sudah habis Ukraina dihancurkan. Saya pengen dia dibangun kembali. Kira-kira berbahaya? Berbahaya. Kamu ini mau nentang saya atau gimana? Ini juga pernyataan yang berbahaya. Jadi di sini kita belajar bahwa Nehemia untuk mengubah bangsanya menjadi agen perubahan membahayakan dirinya sendiri. Jawabku ke ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Wah, maka Nehemia selalu, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Bagi Nehemia, doa adalah tugas utama. Maka dia berdoa dulu. Berikutnya, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat 6, lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Puji Tuhan, akhirnya Nehemia selamat. Tidak hanya dia diampuni, tapi raja mau mengutusnya. Tidak hanya itu, di berikutnya Nehemia dengan hikmat yang diberikan Tuhan, ayat 7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ayat 8, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ayat 9, maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Jadi kalau panglima-panglima perang di depan kita, aman nggak Nehemia? Aman. Tidak hanya keperluannya, dia juga kalau kita di jalan kan sering kan mobil polisi di depan, kirain siapa yang lewat, ternyata orang merit, orang yang pengen cepat-cepat ke bandara dan lain sebagainya, didampingi. Nah, kira-kira ini yang dampingi bukan hanya golongan kecil, ini panglima perang di depan dia. Nah, ayat 10, ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Ammon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Beberapa pelajaran kita ambil dari Nehemia. Pasal yang kedua, dia menjadi agen perubahan. Yang pertama, apa yang mau diubah? Tentunya kalau kita mau jadi agen perubahan, ada yang mau diubah. Nah, Yeremia melihat tembok yang runtuh.
dia merasa terpanggil sebagai pelayan Tuhan. Hari ini apa yang mau kita ubah? Mungkin dalam keluarga, mungkin di dalam hubungan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, apa yang mau kita ubah? Dan sebagai agen perubahan berikutnya, Nehemia membahayakan dirinya, ada harga. Untuk mengubah itu ada harga. Jadi kalau kita pengen berubah, tapi kita berdiam diri, ya tidak akan ada perubahan. Bahkan Power Rangers pun harus berkata, berubah gitu kan. Nah kalau dia hanya diam aja, itu berubah nggak? Nggak bisa. Nah kalau kita punya uang hari ini $10.000, ya kan? Terus lewat tukang bakso di depan, kalau kita diam aja, dia kasih nggak bakso? Padahal kita punya uang loh, dia kasih nggak? Tidak, kita juga harus action, kita ngomong. Nah, jadi Nehemia tidak hanya ngomong, dia mempertaruhkan nyawanya. Berikutnya, menjadi agen perubahan, Tuhan menyediakan segala yang diperlukan Nehemia. Tadi dikatakan bahwa tangan Allah menyertai aku. Berikutnya, menjadi agen perubahan akan ada oposisi orang yang tidak senang. Tadi di ayat 10 pasti kan ada orang-orang yang tidak senang. Pertanyaannya, apakah ini menghentikan kita atau kita tetap dalam panggilan Tuhan? Dan kita tahu Nehemia tetap di dalam tujuannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, apa yang mau kita ubah? Mungkin ini menjadi pertanyaannya. Jika ada yang ingin kita ubah, mari. Nehemia tidak mulai dengan hikmat yang luar biasa. Dia mulai dengan doa. Dia mulai dengan Tuhan. Kenapa dia mulai dengan Tuhan? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tidak hanya dia dicukupkan, dia juga disertai sampai ke sana. Nah, kalau saudara saya pernah pengalaman ya, masuk ke Aceh waktu belum GAM itu tiap berapa kilometer itu saya masih ingat, saya ketakutan. Belum lagi pas di kilometer berapa itu tiba-tiba kaca depan kami itu pecah. Karena memang kami beli L300 yang sudah bekas di Medan kan. Pecah, panik nggak panik. Terus lihat nih, memang kacanya yang benar pecah gitu. Kirain nyawa kami hari itu melayang gitu. Udah ada tidur, kami 2 orang di L300. Dan pas sampai di Aceh, waktu kami sedang bangun rumah, GAM dan TNI perang di nggak jauh dari kami dengar perang itu. Pertama kalinya saya dengar, wah orang perang ini mengerikan. Jangankan kami, orang Acehnya pun ngeri, lari terbirit-birit, apalagi kami kan. Nah, inilah yang dihadapi oleh Nehemia. Tapi Tuhan menyertai Nehemia, sehingga pada akhirnya tembok Yerusalem ini pun nanti kita akan pelajari ini beberapa minggu ke depan. Kita akan melihat bahwa tembok ini pun dipulihkan. Slide yang terakhir. Awe Tozer berkata, Tuhan mencari mereka yang dengannya dia dapat melakukan hal yang mustahil. Sayang sekali kita hanya merencanakan hal-hal yang dapat kita lakukan sendiri. Kalau kita bayangkan, Nehemia nggak akan mungkin membangun kembali tembok Yerusalem dengan posisi dia sebagai juru minum. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dia berhasil melakukannya. Kira-kira hari ini apa yang ingin kita ubah? Tuhan mencari orang-orang yang dengannya dia melakukan yang mustahil. Nah, kalau kita pengen ubah, harapkan yang mustahil. Kalau kita melihat kursi ini kosong, harapkan kita akan menjadi paroki. Kalau bisa kita menjadi menjadi diosis Medan, gitu kan, yang besar. Kenapa? Karena kalau kecil kita pun mungkin bisa kan, ya kan? Kalau kita bilang wah strategi, tapi kalau nggak mungkin, berarti kita perlu Tuhan. Kalau kita perlu Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan lebih sering. Betul? Wah, ini nggak mungkin tanpa Tuhan. Bangun pagi kita excited, aku harus ketemu Tuhan. Karena yang doakan ini hanya Tuhan yang bisa jawab. Mari kita bersatu di dalam doa. Banyak hal yang kami hadapi ya Tuhan hari-hari ini, dengan COVID-19, kesehatan kami, hubungan kami, kesehatan mental kami, banyak hal ya Tuhan. Dan kami belajar seperti Nehemia ya Tuhan, bahwa Allah sanggup memulihkan setiap kami.
Dan hari ini kami belajar bahwa dengan doa kepada Allah yang sama, kami tahu sesuatu yang besar akan terjadi ya Tuhan. Pemulihan, perubahan akan terjadi di dalam dan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.